Nah, kita bisa lihat ya, pertama soal PPh. PPh di Indonesia itu maksimal paling tinggi hanya 35%, Bung. Itu pun berlaku untuk mereka yang punya pendapatan di atas 5 miliar, yang paling tinggi nih ya, 35% ini. Artinya kalau Anda punya pendapatan 100 miliar per tahun, itu pajak Anda sama dengan orang yang punya 5 miliar. Jadi ini masih agak bermasalah juga karena menyamakan rentang yang begitu banyak tadi. Misalnya nggak usah 100 miliar ya, mungkin ya 30 miliar gitu ya. Itu pajaknya sama 35% dengan yang punya 5 miliar. Nah, ini kan agak, padahal bisa aja dibuat kolom baru ya, dinaikin yang 30 miliar atau 50 miliar harusnya mungkin 50 atau bahkan 60% PPh-nya. Nah, ini pertama, PPh-nya masih rendah. Yang kedua, pajak aset atau kekayaan ya, atau wealth tax. Di Indonesia itu tidak mengenal wealth tax ini ya. Nanti Anda bisa lihat di laporannya Oxfam misalnya. Jadi yang ada di Indonesia ini hanya pajak bumi dan bangunan, dan yang paling familiar kan PBB, yang itu besarnya tidak lebih besar dari sekitar 1% aja, jadi sangat kecil, Bung. Kemudian ada juga pajak warisan yang hanya sekitar 5%. Jadi ini sangat kecil sekali. Dan tidak ada pajak aset dan kekayaan secara keseluruhan gitu. Padahal kalau di negara-negara lain tadi ya, itu sangat masih besar, meskipun zaman neoliberalisasi itu paling nggak masih 30% itu pajak kekayaannya ya. Kalau di Indonesia hampir ya, tidak ada. Jadi ini menjadi surga bagi para pemilik modal atau kapitalis domestik atau orang super kaya di Indonesia, karena memang pajak kekayaan nggak ada di Indonesia.